Jian 11. Aku akan menjaga kamu selamanya untuk ayahmu. Hang. Apakah kamu mau menikah denganku? Aku mau. Jika aku yang kemudian tahu bahwa aku akan sangat membencimu, aku pasti tidak akan menerima cincin ini. Kakak Sheng, apa yang kamu lakukan? Kakakmu kenapa di sini? Bukankah kamu pergi ziarah kubur? Hari kematian ayahku. Kamu sudah begitu tidak sabar ya? Momo, kamu pulang duluan. Kakak Sheng, aku tidak mau. Kamu sudah tidak mencintai kakak, katakan saja padanya. Aku suruh kamu pulang duluan. Jian 11. Kenapa harus diungkapkan? He Zisheng. Aku sudah tidak mencintaimu lagi. Jian 11. Kita anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Aku tidak akan menghitung kesalahanmu, ini adalah konsesi terakhirku. He Zisheng. Kamu benar-benar membuatku muak. Jian 11, kamu menyelidikiku? Kamu lupa perjanjian pranikah kita? Tanpa aku, kamu tidak akan dapat apa-apa. Jadi dari awal, kamu sudah merencanakan ini, aku benar-benar buta. Sampai menyukai orang sepertimu. Bukan begitu, aku hanya melakukan kesalahan yang semua pria pasti lakukan. Jian 11. Kita anggap saja tidak pernah terjadi apa-apa. Kamu masih tetap istriku. Setiap hari hanya perlu menunggu aku pulang di rumah. Hari kematian ayahku. Kamu bawa wanita lain masuk rumahku. Kamu minta aku anggap tidak terjadi apa-apa? He Zisheng. Baiklah. Jian 11. Bagaimana kalau begini? Bisa juga anggap tidak terjadi apa-apa kan? Jian 11, kamu gila. Tidak kusangka kebaikanmu dulu semuanya palsu di depanku. He Zisheng, apa yang kamu teriak-teriak? Kamu pakai harta peninggalan ayahku untuk buka perusahaan. Berikan 30% saham. Serahkan ke aku. Kalau tidak, foto-foto ini besok akan jadi headline berita finansial. Jian 11. Kamu mengancamku. Sepertinya efektif. Baik, aku kasih. Jian 11, aku tak sangka selama ini kecintaanku padamu sudah membuatmu jadi tak terkendali. Kamu lulusan siaran, ngerti apa soal bisnis? Nanti kalau kamu udah gak kuat, saham-saham ini pasti kembali ke tanganku. Tanda tangani. He Zisheng, kamu benar-benar gak paham aku. Ini dia tempatnya. Nona Jian, bukan aku gak mau terima. Tapi bos Hi sudah bilang, siapa yang berani sentuh barang di tanganmu ini? Berarti melawan grup Hi. Grup Hi itu raja lokal, usaha kecil kami gak sanggup lawan. Maaf sudah bikin kamu jauh-jauh datang. Nona Jian. Kalau memang mau jual, mungkin di seluruh lingkaran ini. Hanya Li Suian dari grup Li yang gak peduli sama bos Hi. Li Suian. Kali ini aku harus berhasil. Bos Li, biar aku bantu. Oh. Bos Li, Hati-hati jatuh. biar aku bantu. Hati-hati.
Para guru, teman-teman, dengan hikmat aku umumkan. Pesta olahraga ini resmi dimulai. Menyambut angin Oktober. Menikmati kehangatan musim gugur, melangkah di harapan fajar. Di momen indah penuh persatuan, semangat, dan muda ini. Lihat. Suian, anakku ini. Lebih hebat dari anak laki-laki kan? Sangat bagus. Nanti, kalau aku udah gak ada. Anak ini. Kamu harus jaga baik-baik ya. Pak, jangan bercanda. Pasti panjang umur. Kalau saja aku tahu nantinya, kamu akan bertemu dia. Aku pasti tidak akan melepaskannya. Bos Lee. Gila-gila. Setelah kecelakaan, bos tidak bisa disentuh siapapun. Hari ini, Nona Jian bisa mendekat, dan dia tidak menolak. Ternyata data-data itu tidak sia-sia dicari. Benar juga. Bagimu, aku selalu istimewa. Bos Lee, ini 30% saham grup He, ingin saya jual kepada Anda. Harganya terserah Anda, berapapun boleh. Sentuh sekali lagi. Cuma sekali. Biar saya lihat, apakah penyakit saya hanya bisa sembuh denganmu. Bos Lee ini terlalu sopan. Ketemu langsung salaman. Kalau begitu, Bos Lee, kerjasama yang menyenangkan. Untuk urusan selanjutnya, panggil saya kapan saja. Ternyata, hanya kamu yang bisa menyentuhku. Tidak ada penolakan. Mungkin Anda mau lihat. Dengar-dengar. Kamu adalah istri He Zisheng. Bos Lee, jaringan Anda memang luas. Saya sudah bercerai dengannya. Tapi 30% saham ini, saya jamin. Sah secara hukum. Anda bisa tenang sepenuhnya. Bercerai. Hang. Baik. 30% saham grup He. Saya beli. Tapi ada syaratnya. Kamu harus menjadi istri kontrak saya selama setahun. Ini bukan jaringan luas. Ini jelas direncanakan. Langkah bos ini sangat cerdik. Bos Lee, di samping Anda. Wanita seperti apa yang tidak ada? Saya cuma orang yang baru saja bercerai. Nona Jian tidak tahu. Setelah kecelakaan, bos kami mengalami gangguan kontak fisik. Dia menolak siapapun yang menyentuhnya. Sejauh ini, hanya Anda yang tidak dia tolak. Kalian sebelumnya kenal saya. Gangguan kontak fisik. Pantas saja tadi beberapa orang ini melihatku seperti melihat hantu. Betul. Bantu aku dengan ini. Bantu aku atasi pernikahan keluarga. Sebaliknya, jaringan Lee Group bisa kamu manfaatkan. Lee Group berkuasa besar. Tidak mungkin bercanda seperti ini. He Zisheng, kalau tak dapat dia hancurkan. Pasti akan tekan aku. Kalau bisa manfaatkan sumber daya Fang Group. Baiklah, Bos Lee, aku setuju. Platform Lee Group bisa tolak hambatan. Dan bantu aku memulai. Kontrak setahun ini, aku juga untung. Aku tak pernah rugi. Kalau begitu, kerjasama yang menyenangkan. Terima kasih, Bos Lee. Perlu ambil barang dari He? Aku temani. Tidak perlu. Tak ada yang kusayangi di sana. Malam ini adalah pesta tahunan Lee Group. Ayo pilih gaun dulu. Baik.
Siapa itu? Bisa bersama Bos Lee. Tak dengar Bos Lee menikah. Perempuan ini tampak familiar. Halo, Bos Lee. Bos, ada masalah. Pembawa acara mogok di jalan. Tak bisa datang, cari pengganti sekarang. Tak ada yang berani langsung maju. Apa? Pembawa acara tak datang? Ini Lee Group. Acara besar tahunan, nanti media. Dan mitra kerja hadir. Siapa yang atasi kekacauan ini? Tanpa pembawa acara, nanti pasti kacau. Kalau gagal, malu Bos Lee di mana? Reputasi Lee Group bagaimana pulih? Pasti diinjak-injak orang. Bos Lee, serahkan padaku. Baik, butuh apa? Asisten Guan bantu. Nyonya, silakan ke sini. Aku tahu jelas, langkah ini akan jadi titik balik hidupku di usia 30. Kenapa dia di sini? Tidak mungkin, ini pesta Lee Group. Gian 11, perempuan yang hanya bisa urus rumah tangga. Pantaskah masuk sini? Bos Lee, hari ini tampak segar. Tidak tahu. Apakah Anda tertarik dengan dana suguang yang baru diluncurkan oleh perusahaan kami? Kecepatan Bos Lee mengganti pasangan benar-benar cepat. Lebih cepat daripada perkembangan proyek di perusahaanmu. Apakah rumor bahwa Bos Lee punya misogini itu? Benar-benar tidak tahan melihat orang lain dekat dengan wanita. Jangan menggangguku. Tidakkah kau lihat aku sedang membicarakan proyek dengan Bos Lee? Dari awal saya sudah tahu Hizi Sheng tidak punya perasaan. Tapi saya tidak menyangka dia mau mempermalukan saya di depan umum hanya untuk mendekati kalangan bangsawan. Tapi apa yang bisa dilakukan? Siapa tahu Jian 11 sedang menangis di mana sekarang? Setidaknya saya masih bisa bersama Hizi Sheng. Kebutuhan pangan dan pakaian terpenuhi. Jian 11. Bagaimana bisa dia ada di sini? Jian 11. Kenapa lagi kau? Para tamu yang terhormat, keluarga tercinta dari keluarga Lee. Selamat malam semuanya. Saya adalah pembawa acara malam ini, Jian 11. Saya sangat berharga bisa berdiri di sini, bersama-sama menyaksikan momen gemilang grup Lee tahun ini. Pertama-tama, atas nama penyelenggara, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada setiap tamu yang hadir. Karena dengan dukungan kalian, setiap langkah grup Lee bisa berjalan lebih mantap. Di sini, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan grup Lee. Karena kita telah berlayar bersama sepanjang tahun ini. Barulah kita bisa mendapatkan hasil melimpah malam ini. Mengapa? Kakak He, lihat cepat. Saya akan menang. Saya yang pertama. Guru-guru dan teman-teman yang tercinta, di lintasan lari 800 meter. Para atlet kita sedang berlari dengan sekuat tenaga. Menghadapi matahari terbit, setiap langkah penuh dengan kekuatan. Setiap tetes keringat memancarkan cahaya masa muda. Mari kita bertepuk tangan untuk mereka, bersorak untuk mereka. Jian 11. Mengapa? Mengapa hanya dengan bicara sedikit di panggung? Kau bisa dapatkan seluruh perhatian Kakak He. Saya telah berusaha sekuat tenaga di sini. Dia bahkan tidak mau melihat saya sekalipun. Jian 11, kenapa setiap kali ada kamu di sini? Saya selalu jadi peran pendukung yang tidak diperhatikan. Guru Jian, apakah Anda melihat? Putri Anda kembali, lebih bersinar daripada sebelumnya. Siapa pembawa acara ini? Pembawaannya sangat stabil. Belum pernah dengar tentang dia sebelumnya. Bicaranya sopan dan sangat berpengaruh. Lebih hebat daripada pembawa acara profesional. Cepat lihat, ada orang. Ditinggal suaminya sendiri, masih pura-pura di sini. Mikir bisa jadi host ya? Nggak introspeksi diri, malah keluar cari perhatian. Ditolak, masih mau jadi host, jangan-jangan. Cuma mau numpang sumber daya grup Lee. Apa yang dilakukan sampai dibenci suami? Jian 11, aku bilang, kau akan minta padaku. Tinggalkan Hizi Sheng. Apa aku benar-benar nggak bisa apa-apa? Bahkan hak berdiri di panggung ini pun hasil curian. Astaga, Bos He ternyata selingkuh. Itu pun nggak pernah sama. Lihat, sahamnya dikasih ke Nona Jian. Ini gimana sih? 30% saham. Bos He gila ya? Dewan direksi He setuju? Cepat matikan. Bos He jangan buru-buru. Yang seru masih di belakang. Nona Ye, kau bilang aku nggak layak.
Tapi kau tahu nggak? Kalung yang kau pakai malam ini adalah model lama yang kubuang dulu. Dan kau, karena kuanggap kau kotor, kutinggalkan kau. Hosting Nona Jian. Paling seru yang pernah kulihat. Bolehkah grup Li mendapat kehormatan? Menjadi batu loncatanmu, jadi host andalan Li? Bos Li, kerjasama yang menyenangkan. Sayang. Jian 11 ini perempuan. Berani banget cari perhatian di samping Bos Li. Cari perhatian? He Zisheng, lihat dirimu dulu. Foto-foto yang bocor di pesta malam ini. Selain aku ada perempuan lain, kau selingkuh diam-diam. Jangan bahas itu cuma sandiwara. Yang penting sekarang Jian 11. Nggak nyangka dia hidup baik setelah tinggalkan aku. Jangan-jangan dekat dengan asisten Guan. Yang seru masih di belakang. Jian 11 ini, aku tinggal sama dia 6 tahun. Aku paling tahu sifat aslinya. Dia pasti lihat Li kayak berkuasa, baru pura-pura lemah. Baru kasih kesempatan asisten Guan. Sudah kau tolak? Masih mikirin dia. Mau apa sih? Mau apa? Sekarang Li klien besar yang dicari perusahaan. Dewan direksi nggak puas sama aku. Tapi kalau Jian 11 bisa dekat dengan Li, mungkin kalau aku ajak dia bicara baik-baik, dia akan kembali. Nanti, kerja sama dengan grup Li pasti mudah didapat. Kamu masih ingin merebutnya kembali. Jian 11, akhirnya kamu mau menemuiku. Kita tidak bisa bicara baik-baik? Perkenalkan asisten Guan padaku, kesalahanmu dulu. Bisa ku maafkan. He Zisheng, aku tidak ada yang perlu dibicarakan denganmu. Segera tinggalkan grup Li. Jian 11, kenapa kamu begitu tega? Aku tidak peduli kamu selingkuh dulu. Kamu mau apa lagi? Aku yang selingkuh? Baik, bicara di luar. Keluar. Aku tidak mau keluar. Kenapa? Sekarang kamu tahu malu? Dulu kenapa tidak tahu malu? Ada apa? Kita sudah bercerai. Dan siapa yang selingkuh? Kamu sendiri yang tahu. Aku tidak tahu, Jian 11. Aku tahu kamu sekarang kerja di grup Li, tapi perasaan kita tidak bisa putus begitu saja. Dulu demi aku, kamu berhenti jadi presenter di rumah masak untukku. Makan mie instan tiap hari, menabung untuk bisnisku. Semua ini kamu lupa? Jian 11, tolong aku sekali lagi, aku pasti beri kompensasi yang setimpal. He Zisheng, kenapa kamu tidak bilang? Sup yang pernah kumasak untukmu. Langsung kamu berikan ke Yemo? Saat aku sakit perut di rumah sakit, kamu pakai baju yang kusetrika untukmu. Kencan dengan wanita lain di luar. Dan lagi, aku berhenti jadi presenter karena ayahku sakit parah. Aku tidak fokus kerja, jangan sombong. Soal kompensasi, yang paling pantas kamu kompensasi adalah 6 tahun waktuku yang terbuang. Hah, salahku juga, buta mata. Sampah dikira harta. Tapi terima kasih. Aku berhenti tepat waktu. Kamu bohong, yang jelas kamu. Aku bohong? Baiklah. Istrimu ini mudah diatur ya, masak untukmu. Tanggung kerjaan berantakanmu, gratis. Ngapain aku cari dia? Lumayan cantik, lembut. Lebih mudah disuruh daripada asisten. Pokoknya gak perlu gaji, dia suka aku. Mau ngekor? Mau serius sama dia? Serius? Pembantu gratis dulu. Takut dia ribut? Ribut? Berani? Tanpa aku dia bisa hidup? Kamu bilang kalau aku kirim rekaman ini ke grup perusahaanmu. Bagaimana kalau kita minta pendapat semua orang? Jian 11, rupanya kamu sudah merencanakan ini dari awal. Kamu terlalu licik. Rencana. Aku cuma menyimpan ucapanmu yang dulu. Ternyata Bos He seperti ini secara pribadi. Mengapa dia bicara begitu tentang istrinya? Dulu dia tampak sopan, tak disangka begitu kejamnya. Betul. Berikan padaku. Bos He, kamu marah karena malu ya? Mending kamu pikirkan sendiri, kalau rekaman ini disebarkan ke Dewan Direksi He, apa mereka tidak berpikir?
Bos He bahkan menghitung orang di sekitarnya sendiri. Sepertinya sulit dipercaya memimpin. Jian 11, sebenarnya kamu mau apa? Sederhana, pergi dari sini. Jian 11, kamu tidak peduli dengan proyek ayahmu? Lepaskan. Bos He di wilayah Lee Group berulah dan mengancam karyawan. Apa kamu pikir aturan Lee Group tidak berlaku untukmu? Bos Lee, aku. Bos Lee, kita pulang dulu yuk. Nanti masih ada urusan dengan MC. Tidak mungkin. Kenapa Jian 11 bersama Bos Lee? Apakah dia benar-benar meninggalkanku? Kamu dan dia masih ada hubungan? Bukan, aku dan dia sudah bercerai. Barusan dia yang memaksaku. Bos Lee, kamu. Lebih baik begitu. Karena kamulah istriku. Bukan begitu? Sayang. Bos Lee, kita ini pernikahan kontrak. Tapi tenang saja. Aku akan lakukan kewajibanku. Tidak membuatmu susah. Aku tahu ini kontrak. Kalau begitu, tolong Ibu Lee, bantu aku berobat. Aku akan ikuti pengobatannya. Untuk jadwal minggu depan, lihat ada yang perlu diubah. Kita bahas bersama. Oh, baiklah. Saya rasa naskah di sini bisa ditambahkan beberapa kasus kemanfaatan umum. Bagaimana menurutmu? Ya, setelah ditambahkan bisa meningkatkan keterikatan penonton. Rambut menutupi. Tidak bisa melihat dengan jelas. Terima kasih, Bos Lee. Duduklah. Capek kalau berdiri, dokter bilang, dalam keadaan rileks. Lebih baik untuk pengobatan. Baik. Saya rasa transisi di sini bisa dibuat lebih natural lagi. Oh iya, pindah bagian ini ke depan akan membuat transisi lebih natural. Tanganmu. Kenapa dingin sekali? Apa AC terlalu dingin? Ikuti pengobatan dengan baik. Jangan panik, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kakak Shen, aku tahu kamu tidak terima. Ingin kakak Jian 11 kembali. Bukan berarti tidak ada cara sama sekali. Apa maksudmu? Aku dengar minggu depan perusahaan kita akan mengadakan tender proyek. Sedang membuka lowongan untuk pembawa acara. Apa hubungannya ini dengan Jian 11? Tentu saja ada hubungannya. Coba pikir. Kalau kita minta Jian 11 jadi pembawa acara kita, umumkan bahwa kamu masih ingat hubungan lama kalian sebagai suami istri, berikan dia kesempatan kerja. Dia sekarang, walaupun sudah bergabung dengan Bos Lee, tapi itu kan milik keluarga Lee, kesempatan ini dari keluarga Lee kita. Dia belum tentu akan menolak. Maksudmu, biarkan Jian 11 jadi pembawa acara di jumpa pers. Jadikan dia pembawa acara. Betul, nanti di acara peluncuran proyek. Kamu bicara baik-baik dengannya, mungkin dia akan sadar. Sekaya apapun Bos Lee, tidak sebanding dengan ikatan cinta kalian selama bertahun-tahun. Lagi pula, nanti di acara peluncuran proyek, kalau penampilannya bagus, keluarga He bisa melihat kemampuannya.
Tapi, kalau terjadi kesalahan sedikit pun, kamu bisa manfaatkan kesempatan membantunya untuk mendekatkan hubungan kan? Kamu yakin dia akan datang? Pasti akan datang, dia baru saja bergabung dengan keluarga Lee. Sedang membutuhkan kesempatan untuk tampil, skala perusahaan Hi kita sebesar ini. Dia belum tentu menolak, apalagi kamu yang mengundangnya langsung. Dia pasti akan memberikan kamu muka. Baik, lakukan sesuai yang kamu katakan. Saya akan menghubunginya sendiri. Jam 11, asal kamu berani datang, di hari konferensi pers. Saya pasti akan membuatmu mendapat banyak manfaat. Sebelas. Aku ada urusan denganmu. He Zisheng, kapan kamu selesai? Aku tahu, sekarang kamu adalah pembawa acara Lee Group. Tapi He Group minggu depan ada peluncuran proyek. Aku ingin memintamu menjadi pembawa acara kami. Tidak perlu. Saat ini, aku belum punya rencana untuk menerima proyek lain. Apalagi He Group. Jian 11. Jangan tidak tahu terima kasih. Aku sudah merendahkan diri. Menunggumu di sini. Jangan salahkan aku jika tidak mempertimbangkan hubungan lama. HMPH. He Zisheng. Kamu sampai sekarang masih belum mengerti? Kita sudah lama bercerai. Muka yang kamu maksud, aku tidak butuh. Segera pergi dari pandanganku, kalau tidak. Jangan salahkan aku tidak sopan. Jian 11. Kamu ingat tidak, proyek renovasi kawasan lama kota tahun itu? Itu adalah kerja keras ayahmu selama 3 tahun sebelum dia meninggal. Sampai mati pun, dia tidak melihat proyek ini terwujud. Kamu benar-benar tidak peduli sama sekali? Jian 11. Aku tahu kamu membenciku. Tapi kamu tidak bisa hanya diam melihat. Proyek ayahmu gagal. Konferensi pers kali ini. Kalau kamu tidak datang, aku cari orang lain juga sama. Tapi apakah bisa terus maju sesuai rencana ayahmu? Itu bukan urusanmu lagi. Ini satu-satunya kesempatanmu. Melihat kerja keras ayahmu terwujud. Kalau kamu menolak, jangan salahkan aku tidak mempertimbangkan hubungan lama. Membuat usaha ayahmu sia-sia. He Zisheng. Kamu tega sama ayahku? Aku kasih waktu sehari untuk mempertimbangkan. Pikirkan baik-baik. Baru hubungi aku. Urusan He Zisheng mencarimu, aku sudah tahu semuanya. Dia mengancamku dengan proyek ayahku. Ini hal yang paling dia perhatikan. 11. Kalau mau, kita lakukan. Kalau tidak mau terima, aku juga bisa selamatkan proyek ayah. Apapun yang kamu lakukan, aku dukung kamu. Bos Lee. Terima kasih. Tapi soal ini, aku ingin menyelesaikannya sendiri. Aku ingin menggantikan ayahku, menyelesaikan proyek ini dengan baik. Dan mempersembahkannya di hadapan kalian semua. Baik. Para tamu terhormat, selamat malam. Proyek yang akan saya perkenalkan hari ini adalah proyek renovasi kawasan tua. Proyek ini adalah hasil jerih payah seumur hidup ayah saya. Hari ini, saya akan mewakili ayah saya mewujudkan keinginannya ini. Agar kalian semua dapat merasakan kehangatan proyek ini. Beliau bilang, harus menjaga semangat kehidupan di kawasan tua. Membuat para penghuni tinggal dengan lebih tenang. Terima kasih semua. Jian 11. He Zisheng, lepaskan aku. Kenapa tidak bisa memberiku kesempatan sekali lagi? Kenapa tidak mau menoleh dan melihatku lagi? Kita sudah berakhir. Kamu tidak perlu lagi menggangguku. Kalau aku tidak setuju, itu bukan berakhir. Li Suian hanya memanfaatkanmu. Hanya aku yang tulus padamu, Jian 11. Ikut aku pulang, kita bisa kembali seperti dulu. Bos Li itu sangat kaya. Dia tidak kekurangan wanita di sekitarnya. Nanti kalau dia sudah bosan. Kamu ngomong sembarangan. Li Suian bukan tipe orang seperti yang kau katakan. Lepaskan aku. Kita sudah bercerai. Siapapun yang akan kujalani nanti, tidak ada hubungannya denganmu lagi. Jangan keterlaluan. Jian 11, aku beritahu kamu. Selama menikah bertahun-tahun, aku yang selalu memberimu uang. Aku yang memberimu status. Sekarang kamu sudah punya sayap. Langsung mau kabur dengan Li Suian. Mimpi. Kamu selalu bilang baik padaku. Tapi pada akhirnya, kamu malah cari emo. Dan memperlakukanku seperti pembantu gratis. Aku benar-benar buta. Baru sekarang melihat wajah aslimu yang sebenarnya. Wajah asli. Apa aku belum cukup baik padamu?
Kamu kira orang seperti Li Suian akan memperlakukanmu bagaimana? Apakah dia akan tulus padamu? Nanti kalau dia sudah bosan, kau akan dibuang seperti sampah, menangis pun tidak ada tempat. He Zisheng, jangan gunakan pikiran kotormu untuk menebak orang lain. Li Suian 1000 kali, sejuta kali lebih baik darimu. Dia mendukungku, menghargaiku, tidak sepertimu. Hanya akan menganggapku sebagai barang milikmu. Barang milik. Aku kasih tahu. Tanpa aku, apa kamu bisa berdiri di konferensi hari ini? Proyek ayahmu bisa tampil? Cukup satu kata dariku, proyek ini bisa batal. Kalau kamu masih mau lanjutkan keinginan terakhir ayahmu, harus dengar aku. Pulang denganku. Aku akan anggap tidak ada yang terjadi. Jangan coba-coba ancam aku pakai proyek ayahku. Aku kasih tahu. Walaupun proyek ini batal hari ini, aku tetap tidak akan berhubungan dengan orang sombong sepertimu. Proyek ayahku, aku sendiri yang jaga. Lepaskan aku. He Zisheng, aku terlalu kenal kamu. Hari ini adalah hari kematian Jian 11. Dia mati, kamu hanya bisa jadi milikku. Hati-hati. Sebelas. Jangan takut. Suian. Cepat geser lampunya. Suian. Kamu baik-baik saja? Hanya kaki dan tangan sedikit sakit. Bos Li. Ini cuma kecelakaan. Aku juga tidak menyangka. Kenapa lampu ini bisa jatuh? Kecelakaan? Saat lampu hampir jatuh, reaksi naluriahmu adalah mendorongnya untuk lindungi diri sendiri. Kamu bilang ini kecelakaan? Maaf Bos Li. Ini cuma reaksi spontanku. Reaksi spontan baru bisa tunjukkan isi hati. Kamu bilang mau baik padaku, tapi hasilnya? Saat ada bahaya, tanpa ragu kamu dorong aku. He Zisheng, orang egois brengsek sepertimu. Tidak pantas dapat ketulusan. Hubungi polisi dan Departemen Kualitas. Selidiki kenapa lampu tiba-tiba patah. Ya, Dan, video bos tadi yang spontan selamatkan orang. Sama-sama berikan ke media. Aku rasa, semua orang senang melihatnya. Keberanian bos He. Bos Li, jangan keterlaluan. Ayo kita pergi. Jangan takut, aku di sini. Tuan sangat baik pada Nyonya. Suami yang perhatian seperti sekarang ini sudah jarang ditemukan. Sebenarnya kami, Sudah seharusnya. Dia istriku. Sudah, hati-hati lukanya. Mengantuk tidak? Mau tidur sebentar? Angkat saja, sekalian lihat apa yang ingin dia katakan. Hang, 11, kamu di mana sekarang? Bisa tidak? Bisa datang sebentar? ada apa? Nenekku, tadi dengar tentang kejadian di belakang panggung peluncuranmu. Langsung panik, tensi darahnya naik. Terus menyebut namamu di rumah. Aku mohon padamu. Mari kita pulang kampung menjenguknya, ya? 11, nanti kalau Zisheng mengganggumu, nenek yang akan membelamu. Bos Li, Nenek Hi adalah satu-satunya yang baik padaku di keluarga Hi. Aku ingin menjenguknya. Baik, aku temani kamu. Tidak usah, aku pergi sendiri saja, Bos Li. Terima kasih. Tolong! Ada orang, tolong! Ayo. Kak Shen, kamu tidak apa-apa? Siapa yang memukulmu? Jangan tinggalkan aku. Jangan nempel terus. Aku masih harus menjemput Jian 11. Sudah begini masih mau cari Jian 11. Aku sudah berbuat banyak untukmu. Bagaimana bisa kamu perlakukan aku seperti ini? Aku tidak izinkan kamu pergi. Seperti ada sesuatu yang berharga hilang. Siapa ini? Kayaknya Kak 11. Kak 11, kamu sudah pulang. Hang. Nenekmu menunggumu di rumah.
Kebetulan aku mau pulang menjenguk nenekku. Aku pergi dulu. Dadah. Hati-hati langkahmu, di sini ada lubang. Wesley, kenapa kamu di sini? Aduh. Kebetulan ada proyek kerjasama di sekitar sini, mampir sekalian. Kamu gimana? Gak kenapa-kenapa di jalan kan? Nggak kenapa-kenapa. Supirnya cuma antar sampai persimpangan, cuma nggak nyangka aja. Bakal ketemu kamu di sini. Rumah nenek Hi ada di depan. Dengar-dengar dari warga dia lagi di rumah. Ayo, kita ke sana bareng. Iya. Wesley, proyek baru yang kamu bilang itu. Di sekitar sini ya? Sebenarnya, aku suruh asisten gua cariin lokasi desa Taohua. Aku nggak tenang juga, makanya aku datang nemenin kamu. 11-11, kamu tahu kan? Aku kesini bukan karena kontrak, tapi karena aku nggak mau kamu. Lagi-lagi kayak dulu. Nanggung semua sendirian. Li Suian. Semua yang terjadi belakangan ini bikin aku ngerti banyak hal. Kalau kamu mau, aku pengen kamu ada di sampingku. Aku pasti mau dong. 11-11. Dari dulu aku udah mau kok. Ayo. Nenek, 11-11, kamu udah pulang? Duh, aduh. aduh, nenek, kamu nggak apa-apa kan? Nenek Hi. Sakitnya di mana? Kakinya kayaknya keseleo. Aku lihat dulu. Kakinya kayaknya bengkak. Nenek Hi, jangan banyak gerak dulu, mungkin ligamennya ketarik. Harus periksa ke rumah sakit di kota. Tapi buat ke kota butuh mobil, di desa ini nggak ada mobil. Sebelum berangkat aku kasih cuti panjang supirku, jadi sekarang, kayaknya udah nggak keburu deh. Aduh, ini cuma masalah kecil, istirahat aja pasti sembuh, nggak usah ke rumah sakit. Nenek, Hei 11-11, kamu temenin nenek dulu di sini ya. Aku ke rumah tetangga sebelah pinjam becak. Nenek nggak kenapa-kenapa kok, lihat wajah kamu cemberut gitu. nenek, lain kali jangan lakukan hal berbahaya lagi ya. Harus telepon aku duluan, tahu nggak? Iya, 11-11, becaknya udah dateng. Nenek, aku bantu nenek naik, biar ke rumah sakit juga lebih tenang. hei 11-11, ambil tas kanvas di dalam rumah ya. Baiklah. Nenek, hati-hati ya. Suian, kamu tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Cepat duduk di belakang. Biarkan aku yang menyetir. Wesley, penampilanmu dengan sepeda roda 3 ini cukup cocok sekali kan? Apa? Aku bilang, cocok sekali. Lalu kenapa kamu tertawa? Aku tertawa karena kamu serius seperti sedang membuka rapat tahunan perusahaan. 11-11, bisa melihat kamu berdua seperti ini. Nenek sudah tenang, 11-11. Akhirnya kamu bertemu orang yang peduli padamu. Anak ini terlihat dapat diandalkan. Dulu kamu banyak sekali menderita. Kedepan kamu harus menangkap kesempatan ini ya. Aku mengerti, Nek. Halo, 11-11, sampai di kota nanti, ingat belikan nenek seekor ikan ya. Nenek akan memasak ikan goreng merah untukmu. Baik, Nek. ada apa lagi yang aku lewatkan? Aduh. Ligamen tertarik, beberapa hari ini harus banyak istirahat. Jangan turun dari tempat tidur berjalan-jalan, obat diminum 2 kali sehari pagi dan malam. 11-11. Ini adalah barang yang ditinggalkan oleh ayahmu sebelum dia meninggal. Dulu, dia menitipkanmu padaku. Aku tidak berhasil mendidik Zisheng dengan baik. Ini sudah seharusnya dikembalikan padamu. Tunggu. Nenek, barang ini tidak boleh diberikan padanya.
Dia bukan lagi keluarga He. He Zisheng, apa hakmu mengambil barangku? Bosi, tolong jaga sikapmu. Ini adalah keputusan nenek He. Dan juga ini memang hak 11-11 dapatkan. Zisheng, kamu membuatku sangat kecewa. Ini adalah barang paman Jianmu. Sudah seharusnya dikembalikan ke 11-11 lah. Ini adalah harta bersama suami istri, dia tidak bisa mengambilnya. Jika dia menginginkannya, dia harus menikah lagi dengan saya. He Zisheng, kamu sangat keji. Ini adalah peninggalan ayah saya. Jika kamu memaksa dia lagi, aku akan mati di sini sekarang juga. Nenek, Nenek, jangan terlalu emosi. Nenek, 11-11, cepat tekan tombol panggil. Nenek, jangan emosi, bernapaslah perlahan. Dokter akan segera datang. Nenek, aku hanya... Pasien mungkin mengalami serangan jantung akut, siapkan pertolongan pertama. Baik. Mohon keluarga pasien bekerja sama, silakan keluar dulu dan tetap tenang. Nenek. Suian, menurutmu nenek tidak akan apa-apa kan? Tidak apa-apa, dokter adalah profesional, kita harus percaya pada mereka. Keluarga bisa masuk sekarang, ingat jangan biarkan pasien naik turun emosi terlalu besar. Baiklah. Nenek, maafkan aku, semuanya salahku. Aku yang membuatmu marah. Anak bodoh, bukan salahmu. Aku akan memberitahumu sekali lagi, kotak kayu ini harus diserahkan kepada 11-11. Jika kamu memaksa dia lagi, aku tidak akan mengakui kamu sebagai cucuku lagi. Nenek, aku tidak bermaksud seperti itu. Tuan He. 30% saham He Corporation milikku. Cukup untuk mengusulkan mengadakan rapat umum pemegang saham luar biasa. Untuk memutuskan apakah presiden saat ini tetap menjabat atau tidak. Kamu mau perusahaan atau mau terus-menerus mengganggu? Pilihlah sendiri. Bagaimana bisa kamu memiliki saham He Corporation? Tentu saja aku yang menjualnya ke Tuan Li. Kalau tidak, apakah harus aku biarkan di tanganku menunggu kamu merebutnya kembali? Jian 11, kenapa kamu perlakukan aku seperti ini? He Corporation adalah kerja seumur hidupku. Apa yang aku lakukan padamu, Tuan He? Apakah ingatan buruk atau kamu lupa apa yang kamu lakukan sebelumnya? Bagaimana kamu perlakukan aku ketika aku dalam kesulitan terbesar? Kapan kamu pernah berkata bahwa He Corporation adalah kerja seumur hidupmu? Zisheng, jangan memaksa dia lagi. Ini, ku kembalikan padamu. Sebelas. Mulai sekarang, tidak ada orang yang bisa merebut barangmu. Hang. Ini untuk Bos Li. Suian. Beri padaku. Suian, kau kenal ayahku? Guru Jian adalah orang yang paling kuhormati. Dulu waktu muda, penuh idealisme tapi selalu terhambat. Semangat membara, tak dapat dukungan. Tak ada yang mengakui idenya, bahkan aku mulai meragukan diri sendiri. Saat itulah, aku bertemu Guru Jian.
Dialah orang pertama yang mengakuiku. Bisa dibilang tanpa dia, tak akan ada Bos Lee hari ini. Aku tak pernah tahu. Dia pernah melakukan begitu banyak hal. Masih ingat pertama kali ke rumah Jian, saat itu, memberanikan diri. Untuk meminta bantuan guru Jian, baru masuk halaman. Langsung melihat pohon ginkgo yang tinggi besar. Seorang gadis kecil berdiri, sedang berlatih naskah pembawa acara. Katanya ingin jadi pembawa acara terhebat, saat itu. Aku berpikir, dia pasti akan mewujudkan mimpinya. Sui An. Itu aku. Kamu, Jian 11. Begitu rupanya, kamu adalah murid yang ayah ceritakan. 11-11. Bisa bertemu lagi denganmu adalah keberuntunganku. Sui An. Aku tak ingat hal-hal ini, tak menyangka. Mimpi yang kukatakan sembarangan, ada yang mengingatnya bertahun-tahun. Mimpimu bagus, bersinar, layak diingat, tentu saja. Selain aku, ada juga ayahmu. Surat ini penuh dengan rasa sayangnya padamu. Dia takut suatu hari nanti dia tiada. Putri kesayangannya akan diperlakukan tidak adil. Jadi memintaku, jika ada kesempatan bertemu denganmu, bantu merawatmu sedikit. Dia menyiapkan jalan keluar untukku. Masih mendukung mimpiku. Ingin aku hidup sesuai keinginanku, ayah. Apa yang telah kulakukan? Jika dulu mendengar nasihatmu, tinggal di rumah. Apakah 30 tahun hidupku ini akan berbeda? Sui An, terima kasih telah memberitahuku ini. Sui An. Sui Sin dalam surat ayah itu siapa? Sui An, kamu kenapa? Tidak apa-apa, hanya penyakit lama kambuh lagi. Sui Sin. Itu ibuku saat itu. Aku bertengkar hebat dengan ibuku. Berkat bantuan Bu Jian, kami berdamai kembali. Kami janjian pula makan bareng, tapi di jalan terjadi kecelakaan. Jadi, Nona Jian mungkin tidak tahu. Setelah kecelakaan, bos kami mengalami gangguan kontak fisik. Siapapun yang menyentuhnya akan ditolak. jadi, Sui An, gangguan kontak fisikmu itu. Ibu melindungiku, ibuku selamanya tertinggal di hari itu. Sejak saat itu, aku tidak bisa lagi melakukan kontak fisik dengan orang lain. Sui An, maaf. Jangan sedih, 11-11. Kamu selalu bilang terima kasih padaku. Tapi kamu tidak tahu, kamulah satu-satunya penyelamatku. Dengar, detak jantung kita sangat bersemangat. Mari kita sambut bersama. Pesta pertama kita ini. Sui An, aku ingin pulang. Mendirikan studio pribadi, mencalonkan diri. Sebagai pembawa acara Festival Budaya Kota, Sui An. Aku ingin ayah melihat, aku berusaha hidup menjadi versi diriku yang kuinginkan. Baik, aku akan selalu di sisimu, apapun hasilnya. Aku akan selalu menjagamu, aku selalu mendukungmu. Hang. Bos Wang, kontrak sudah final. Kalau Bapak batalkan sekarang, dari mana saya cari alamat perusahaan baru? Nona Jian, kasihani saya. Kalau saya sewakan rumah ini ke Nona, toko saya langsung tutup, saya benar-benar tidak berani. Bos Wang. Halo, saya Jian 11. Nona Jian, peralatan yang Nona pesan sebelumnya di perusahaan kami. Kami akan ganti rugi sesuai kontrak, maaf sekali. Perusahaan Bapak tiba-tiba membatalkan kontrak. Paling tidak beri saya alasan. Nona Jian, Bos He menghubungi kami. Ganti rugi 10 kali lipat, saya rasa tidak ada yang akan menolak. Kalau begitu,
Hei, He Zisheng, maksudnya apa ini? 11-11, ini aku. Ah, Suian. Maaf ya. Aku tidak lihat itu teleponmu. Tidak apa-apa, kamu capek hari ini, pulang lebih awal malam ini. Aku ada sesuatu untukmu. Oke. Suian. Kamu di rumah? Suian. Selamat ulang tahun. Suian. Aku sendiri saja lupa hari ulang tahunku. Kamu masih ingat? Oh. Kamu sudah bekerja tanpa henti selama setengah bulan untuk studio ini. Bagaimana mungkin ingat? Kebetulan kamu kasih aku kesempatan untuk tunjukkan diri. Kalau aku sampai lupa ulang tahun istriku sendiri. Bukankah aku suami yang sangat tidak bertanggung jawab? Suian, belakangan ini aku belum bisa menemanimu dengan baik. Bahkan bukan hal itu. Sudahlah, hari ini jangan bicara itu, lebih baik pikirkan. Apa harapan ulang tahunmu? Mungkin aku bisa bantu mewujudkannya. Kalau begitu, semoga penyakit Bosli cepat sembuh. Semoga studio Si Guang bisa berdiri dengan lancar. Buka lihat, mungkin bisa selesaikan masalah mendesakmu. Ini lokasi studio dan asisten yang dipilih untukku. Ini semua dipilih oleh asisten Guan. Ini adalah grup Li baru-baru ini. Sedang merekrut beberapa talenta bergaji tinggi. Dan bersedia pindah posisi untuk lihat apakah ada yang cocok. Aku tahu kamu sedang merekrut belakangan ini. Kalau ada asisten mungkin akan lebih ringan. Ini. Resumenya meski tidak secemerlang orang sebelumnya, tapi dia yang paling tertarik dengan studio ini. Juga yang paling tertarik dengan industri hosting. Ketertarikan, kadang adalah hal terbaik. Suruh dia temui aku. Bos Jian, ini data diri saya. Saya sangat suka pekerjaan ini, saya mau mulai dari bawah. Harap Anda beri saya kesempatan. Gak apa, duduk, jangan panggil Bos Jian. Aku tidak lebih tua berapa tahun darimu, nanti. Panggil Kak Jian saja. Semangat pantang menyerahmu ini lebih baik dari alasan apapun. Jadi, selamat bergabung di tim kami. Benarkah? Terima kasih Kak Jian. Saya pasti tidak akan mengecewakan Anda. Kak Jian minum kopi dulu. Sisanya biar saya urus, tinggal penutupan. Anda sudah begadang beberapa malam, pulang istirahat dulu. Tidak bisa, rencana ini sangat penting. Bisa tidak bertahan dari tekanan He Group, tergantung ini. Xiaole, kamu juga lelah belakangan ini. Pulang istirahat dulu. Selesai ini aku pulang. Gak boleh gini Kak Jian, kalau Anda sampai jatuh sakit. Bagaimana dengan studio kita? Bagaimana nasib kita? Tapi, Kakak Jian, serahkan padaku. Tenang saja, aku jamin. Satu kata pun, pasti tidak akan ada kesalahan sedikit pun. baik. Aku akan tandai poin-poin kuncinya untukmu. Serahkan padaku besok pagi. Harus dipastikan semuanya berjalan lancar. Tenang, pasti akan menyelesaikan tugas. Oh ya, Kakak Jian. Ada apa? Besok siang aku ingin izin, keluargaku sakit. Butuh biaya pengobatan, aku pulang untuk mengumpulkan uang. Xiaole, keluargamu baik-baik saja? Di kartu ini masih ada uang. Kamu ambil dulu untuk keperluan mendesak. Kedepannya, apapun yang terjadi, ingat beritahu aku pertama kali. Panggil aku kapan saja. Terima kasih, Kakak Jian. Tidak apa-apa.
Bos He, kalau tidak salah ingat, janji dengan Anda jam 2 siang. Anda langsung muncul di perusahaan saya. Apa maksudnya? Tidak takut ketahuan kakak Jian? Ketahuan pun bagaimana? Asisten Le seharusnya tahu. 11 Guang melawan He Group itu seperti telur melawan batu. Cuma, sekarang dia ada dukungan Li Group. Tapi berapa lama Bos Li bisa melindunginya? Orang pasti ada bosannya. Yang bijak tahu kondisi. Asisten Le, lebih baik selagi masih ada pilihan, cepat-cepat. Cari majikan lain, datang ke He Group. Aku akan beri sumber daya terbaik, platform terbesar. Asisten Le orang yang pintar. Tidak perlu aku jelaskan panjang lebar, kan? Dulu orang-orang 11 Guang. Begitulah caranya Bos He rekrut mereka. Aku cuma kasih mereka kesempatan lihat kenyataan. Burung yang baik pilih pohon yang baik. Mereka cuma ambil pilihan paling bijak. Memang syarat yang Bos He tawarkan, tidak ada yang bisa tolak. Jadi, pilihanmu? Aku bisa bergabung dengan He Group. Tapi aku tunggu setelah proyek perencanaan ini selesai. Baru resmi mengundurkan diri. Tidak masalah. Tapi, aku butuh kamu bantu aku lakukan satu hal. Bantu aku hancurkan rencana proyek Jian 11. Berikan padaku untuk dihancurkan. Aku ingin dia saat ketemu investor. Tidak ada apa-apa yang bisa ditunjukkan. 1 juta ini akan jadi milikmu. Deal. Bos Hang, silakan masuk. Tidak perlu, Nona Jian. Langsung saja. Tunjukkan proposal perencanaannya. Jangan buang-buang waktu. Bos Zhang. Bos He, sepertinya saya tidak mengundang Anda. Mengapa Anda datang tanpa diundang? Nona Jian, Anda salah paham. Saya diundang oleh Bos Hang. Benar, Bos He baru saja menjelaskan situasi perusahaan Anda. Kepada saya tidak tertarik dengan perusahaan Shell yang hanya bisa omong kosong tanpa proposal perencanaan. Hari ini, jika Nona Jian tidak bisa menunjukkan proposalnya, jangan salahkan saya membacanya. Di kalangan investor. Bos Hang, apa maksud Anda? Bos Hang, menurut saya, lebih baik kita urungkan saja. Tidak usah dibahas apakah studio Si Guang bisa membuat proposal yang masuk akal. Sekalipun dibuat terburu-buru, hasilnya pasti asal-asalan. Bos He, bagaimana Anda tahu proposal saya? Tidak bagus? Si Oleh, cepat tunjukkan proposalnya kepada Bos Hang. Kak Jian, saat saya merapikan proposal pagi ini, saya menemukan proposalnya hilang. Saya sudah mencari di seluruh studio, tapi tidak ketemu. Apa? Bos Yu Hang, lihat kan? Saya bilang juga, perusahaan Anda bahkan bisa kehilangan proposal sepenting ini. Hah? Kemampuan operasionalnya benar-benar mengkhawatirkan. Hah? Atau mungkin, Bos Jian sebenarnya tidak punya proposal ini sejak awal. Semuanya hanya sandiwara yang diperankan Bos Jian sendiri. Nona Jian, Anda harus memberikan kejelasan kepada kami. Kami datang dengan niat yang sangat tulus. Kami tidak mengizinkan perusahaan mitra melakukan kesalahan konyol seperti ini. Oh ya, Bos Hang. Bagaimana kalau Anda pertimbangkan He Corporation? Rencana baru yang kami luncurkan jauh lebih matang daripada studio Si Guang. Selain itu, kami punya sumber daya dan jaringan yang cukup, sehingga kejadian memalukan ini tidak akan terulang. Bos He, kenapa buru-buru? Meskipun proposal saya hilang, bagaimana Anda tahu? Saya tidak punya rencana cadangan. Asisten Guan. Bos Zhang. Ini adalah rencana cadangan kami dari Si Guang, yang tetap mempertahankan inti dari rencana asli, serta menambahkan 3 teknologi optimisasi baru sesuai dengan pasar saat ini. Pasti akan lebih kompetitif dibandingkan dengan rencana yang diberikan oleh He Group. Bagaimana kamu bisa punya rencana cadangan? Bagaimana kamu tahu tentang rencana kami He Group? Bos He, kau pikir hanya kau yang bisa memberi hati dengan uang dan mengambil keuntungan dari kesulitan orang lain? Xiao Lei, beritahu Bos He, apa yang sebenarnya terjadi? Bos He, sejak pertama kali Anda menghubungi saya sudah memberitahu semua hal ini kepada Kak Jian. Apa?
Kalian berdua. Saya memang menginginkan kekayaan dan kemakmuran, tapi saya lebih mengerti arti rasa terima kasih. Kak Jian yang mempromosikan saya pasti tidak akan mengecewakannya. Kamu menyasar saya, perhitunganmu salah total. Bos He, apalagi yang mau kamu katakan? Meskipun kalian punya rencana, tapi kalian tidak punya data intinya. Sama saja, hanya omong kosong di atas kertas. Bos He, apa kamu lupa? Data intinya sudah saya unggah ke cloud, pasti tidak akan hilang. Bos Yang, Anda bisa memeriksanya kapan saja. Keaslian data dan ketulusan kami si Guang sangat terjamin, Anda bisa tenang. Rencana cadangan dari Nona Jian ini benar-benar lebih baik dari yang diperkirakan. Saya salah percaya pada kata sepihak. Hampir salah paham dengan si Guang. Saya minta maaf. Bos Sang, Anda tidak bisa percaya mereka. Semuanya adalah permainan yang mereka atur. Bos He, data tidak bisa berbohong. Kelayakan rencana juga tidak bisa dirangkai secara dadakan. Saya sangat puas dengan rencana ini. Sebaliknya, tindakan Bos He membuat kami perlu meninjau ulang proyek He Group belakangan ini. Tapi, He Zisheng, kau pikir dengan uang bisa membeli hati orang? Yang bisa kau ambil, saya tidak bisa pertahankan. Yang tidak bisa kau ambil, barulah talenta yang benar-benar dibutuhkan si Guang. baik, sangat baik. Kamu dan kamu. Mari kita lihat nanti. Bos Jian, kerjasama yang menyenangkan. Dengan tim seperti ini, saya yakin jalan si Guang ke depan akan semakin jauh. Kami pasti tidak akan mengecewakanmu. Bos Hang, Bos Jian sudah siapkan jamuan buatmu. Untuk menyambut kedatanganmu, kami akan kirim mobil khusus untuk mengantarmu pulang. Baik, terima kasih atas keramahannya. Kalau begitu aku tidak sungkan. Kebetulan di jamuan nanti, aku juga mau minta maaf pada Nona Jian. Bos Zhang, kehadiranmu adalah kehormatan bagiku. Malam ini pasti temanimu minum sampai puas. Ayo. Xiaole, jangan khawatir, aku sudah pesan supir pengganti. Kamu pulang dulu saja. Besok masih ada rapat. Jian 11, kamu gimana? He Zisheng, kok kamu? Jian 11, aku jemput kamu pulang. Kok kamu nempel terus sih? Aku sudah pesan supir pengganti, cepat pergi sana. Jian 11. Supir penggantinya tidak bisa datang. Sudah kusuruh pulang Jian 11, kita bicara dulu. Kita tidak ada yang perlu dibicarakan. Jian 11, aku cuma mau bicara baik-baik denganmu. Tidak bisakah kamu lihat aku lagi? He Zisheng, lepaskan aku. Ini penculikan. Halo. Xiaole. 11-11 mana? Kok belum pulang? Bos Li, aku sudah telepon Kak Jian berkali-kali, tidak ada yang angkat. Supir pengganti bilang tidak pernah menjemputnya. Dan CCTV parkirannya rusak, tidak tahu dia di mana. Apa? Jangan panik dulu, kita cari berpisah-pisah, cari di tempat berbeda. He Zisheng, buka pintunya, aku mau turun. Suian, tolong aku. He Zisheng, berani-beraninya kamu mematikan teleponku. Kalau saja Bos Li waktu itu tidak ikut campur, kita sudah rujuk. Jian 11, menikah denganku baru bahagia. Semua milik Hi akan jadi milikmu. He Zisheng, sampai sekarang kamu masih belum mengerti. Dari awal sampai akhir, bukan masalah Bos Li. Kamu sendiri yang sombong dan angkuh. Mau mencapai tujuan dengan cara apapun. Kamu yang hancurkan pernikahan kita, aku kasih tahu. Sejak hari kamu mengkhianatiku, kita tidak akan pernah kembali seperti dulu. Tidak mungkin. Kamu jelas-jelas masih mencintaiku. Kamu lupa ya? Kamu lupa bagaimana kita bisa bersama? Lepaskan. Kamu mau menikah denganku? Aku mau.
He Zisheng, kamu ngapain? Lepaskan. Jian 11. Kasih aku satu kesempatan lagi, kita bisa kembali seperti dulu. Nanti apapun yang kamu lakukan, aku dukung. Jian 11, bukannya kamu gak suka Yemo? Besok aku putus sama dia. He Zisheng, jangan bohongi dirimu sendiri lagi. Kita nggak bisa balik ke masa lalu. Kalau kamu masih keras kepala begini, kamu cuma akan jatuh ke jurang yang dalam. Aku nggak lepasin, Jian 11. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Lepasin aku. Kamu cuma akan jatuh ke jurang yang dalam. Aku nggak lepasin. Aku nggak bisa kehilangan kamu. Lepasin aku. He Zisheng. Coba sentuh dia lagi. Lihat apa yang terjadi. 11, kamu baik-baik aja? Iya, Ada yang terluka nggak? aku baik-baik aja. Cuma agak mabuk aja. He Zisheng. Lebih baik kamu berdoa dia baik-baik aja. Kalau nggak, aku pasti nggak bakal lepasin kamu. Kak Jian, Bos Lee datang lagi. Iya, Lagi lihat file seleksi Festival Budaya Kota ya? iya. Rasanya banyak yang perlu diubah. Kok kamu datang? Aku suruh orang bikin data kasus Festival Budaya Kota beberapa tahun terakhir. Sama data survei warga juga. Mungkin bisa kasih kamu inspirasi. Suian, kamu beneran hujan di saat kemarau nih. Data-data ini, pas banget yang aku butuhin. Aku udah lihat draft desain pertamamu. Kreatif banget, tapi kalau mau beneran bikin juri terkesan, masih kurang. Bisa tambahin elemen tradisional. Gitu bakal lebih cocok sama tema festival budayanya. Iya, semuanya, ini proposal kota kita yang udah dioptimasi. Seleksi ini nggak cuma bisa nunjukin kemampuan si Guang, tapi juga bisa kasih lebih banyak harapan ke semua orang. Jadi kita harus terus berjuang, pasti bisa sukses. Kak Sheng, kamu benar-benar rela melihat Jian 11 dan Bos Lee terbang berdua? Aku dengar, dia sekarang mau jadi pembawa acara Festival Budaya Kota. Ini siaran langsung amal seluruh kota. Kalau berhasil, dia bakal benar-benar bangkit. Kamu mau ngapain? Kalau nggak dapet, hancurin aja. Asal kamu bikin panitia percaya. Dia nggak layak buat bawa acara amal kayak gini. Kualifikasinya bakal dicabut. Ini, Jangan lupa, dia naik dengan menginjak kamu. Dia ikut seleksi dengan status studio pribadi. Kalau ini berhasil, kamu pikir masih ada kesempatan buat kalian? data ini bisa buktiin. Jian 11 nggak cocok mewakili citra amal. Ini beneran? Aku punya saksi dan bukti, nggak percaya. Kalian bisa cek sendiri. Kak Jian, tadi panitia kirim email. Bilang mau batalkan kualifikasi kamu. Alasan mereka, kamu hidup pribadi nggak bersih. Apa? Cari. Aku mau tahu siapa yang main belakang. Bos, Nona Jian, panitia batalkan kualifikasi. Apa karena hidup pribadi kamu nggak bersih? Katanya di internet kamu dapat sumber daya lewat hubungan nggak wajar. Bener nggak? Proyek amal tiba-tiba dibatalkan. Kamu ada penjelasan. Semuanya tenang, ini bukan kayak yang kalian pikir. Bukan kayak gitu. Jian 11, cepat ngaku aja. Kalau bukan aku yang kasih tahu panitia. Kamu pembawa acara tanpa latar belakang mana berani sentuh proyek ini? Sekarang, kejadian kayak gini, investor semua lari. Panitia juga nggak percaya kamu. Sekarang, lihat seluruh industri ini. Cuma aku yang bisa bantu kamu perbaiki situasi. Asal kamu mau minta tolong aku. Kakak, jadi perempuan jangan terlalu keras kepala. Lihat kamu sekarang. Investor semua lari, studiomu nggak ada yang mau kerja sama.
Kasihan banget. Kalau kamu mau nurut. Kak Sheng mungkin bisa kasih kamu kerjaan kecil. Bos He, maksud kamu sumber daya Nona Jian sebelumnya. Semua kamu yang kasih? Nona Jian, apa yang Bos He bilang benar? Nona Jian, kamu beneran dapat sumber daya lewat dia? Jangan dengerin omong kosong mereka. Ini fitnah yang mereka buat dengan sengaja. Kekuatan? Kekuatan apa? Bahkan kualifikasi tender pun tidak bisa dia pertahankan. Sekarang faktanya sudah tergeletak di sini. Masih mau berdalih apa lagi? He Zisheng. Tidak ada bukti. Apapun yang kamu katakan tidak akan berguna. Maaf, saya masih ada rapat yang harus dihadiri. Tentang masalah opini publik, saya akan memberi jawaban untuk kalian. Nona Jian, Ayo pergi. Maaf sudah membuat kalian menunggu lama. Dalam pernyataan kali ini, kami membayar kalian melamar kerjaan warisan budaya Anda. Bukan hanya bisa menarik partisipasi keluarga, tetapi juga bisa bekerja sama dengan siaran langsung lokal. Jika kalian punya pendapat apapun, silakan sampaikan saja. Nona Jian, bukan kami tidak menerima rencanamu. Tapi sekarang terlalu banyak ulasan negatif tentangmu di internet. Perusahaan takut terlibat, harus menarik dana. Kami benar-benar tidak berani mengambil risiko. Benar, kemarin klien kerja sama kami semua bertanya tentang situasi ini. Kantor pusat sudah memberikan perintah tegas, mengakhiri semua kerjasama. Nona Jian, kamu juga tidak ingin. Kami setiap kali datang harus masuk dari pintu belakang kan? Maaf. Rencana dana dan sumber daya selanjutnya, kami hanya bisa menariknya kembali. Jangan pergi dulu. Tunggu sebentar. Jian 11. Ayo pulang bersamaku, jangan bertahan keras di sini. Ingin dengan beberapa dokumen. Yang tidak diinginkan orang ini, mempertahankan investor? Sekarang, sudah tidak ada orang yang mau bekerja sama denganmu. Oh benar, sewa studio kalian bulan depan, kan? Sudah hampir tidak mampu bayar? Sekarang cuma aku yang bisa menolongmu pulihkan situasi, aku cuma butuh kamu patuh padaku. Benarkan Kak, kamu sendiri sudah tidak selamat. Masih mau pura-pura kuat apa? Lihat ruang rapatmu ini, bahkan dekorasi yang layak pun tidak ada. Dibandingkan dengan Kakak Shen, sangat jauh sekali. Jangan terlalu berlebihan. Kak Jian pasti akan menemukan cara. Cara? Cara apa? Caranya dia adalah melihat dengan mata kepala sendiri studio bangkrut, lalu datang meminta saya menampungnya. Oh benar. Bosan, ini adalah kehidupan pribadi secara dia. Kehidupan pribadinya sangat kacau. Jika kalian tetap ingin bekerja sama dengannya, pasti perusahaan Anda reputasinya akan terpengaruh cepat atau lambat. Betul Bos Liu, Bos Zhang. Jangan tertipu oleh dia. Dia bahkan tidak punya integritas dasar. Siapa tahu, dia akan lari membawa uang nanti. Kalian akan mengalami kerugian besar. Teman-teman, kesenjangan dana studio Si Guang akan saya bayar penuh. Selain itu, semua biaya risiko selanjutnya akan ditanggung oleh keluarga Li. Bos Lee, Anda tidak perlu mengambil risiko sebesar ini hanya untuk seorang gadis. Reputasinya sudah sangat buruk. Orang dari saya Li Suian, kapan giliran? Orang lain berbicara sembarangan? Saya mendukungnya sepenuhnya. Apa yang ingin dia lakukan? Biarkan dia lakukan dengan berani. Jika ada konsekuensi apapun, saya yang tanggung. Bos Lee, saya ingat Anda pernah berkata, Anda tidak akan melakukan bisnis yang merugikan. Tentu saja saya ingat. Tenang, saya juga tidak akan membiarkan Anda melakukan bisnis yang merugikan. Nona Jian, karena Bos Lee mau mempercayai Anda, maka kerjasama ini, kami bersedia melanjutkannya. Kalian, kau tunggu aku. Aduh, Kakak Sheng tunggu aku. Terima kasih. Halo, saya Jian 11. Nona Jian, jika saya tidak salah ingat, tempat partisipasi Anda sudah dibatalkan. Betul, saya membawa video. Publik berhasil sebelumnya, serta rencana perencanaan yang sudah disiapkan untuk festival budaya kali ini. Alur rencana, daftar tamu undangan, dan juga berbagai bagian. Serta optimasi anggaran, semuanya ada di sini. Nona Jian, apa maksud ini? Saya tidak meminta keadilan. Hanya berharap penyelenggara bisa memberi satu kesempatan lagi. Jangan karena tuduhan palsu, membuat acara kali ini tidak bisa menampilkan hasil yang terbaik. Kita semua tahu, kegiatan amal bukan hanya pemberian materi, tapi juga penyebaran cinta kasih dan kelanjutan kehangatan. Kami berharap melalui acara hari ini, bisa membangkitkan kesadaran amal lebih banyak orang, membuat bunga cinta kasih mekar di hati setiap orang. Terima kasih kepada semua tamu yang hadir di sini, dan juga anak-anak yang berpartisipasi dalam kegiatan amal kali ini. Selamat datang semuanya. Rencana ini lebih detail daripada yang dibuat oleh internal kita. Nona Jian, kami benar-benar menerima laporan pengaduan.
Tapi dari karyamu, ini tidak sesuai dengan fakta, ya. Tenang, profesionalismu tidak akan berkurang karena rumor. Aku pikir kita bisa begini. Selamat, Nona Jian. Berdasarkan performamu, kami putuskan mengembalikan hak ikut tender MU. Dan, kalau kamu bisa lolos ke babak selanjutnya, kami berminat mengundangmu untuk jadi host utama Festival Budaya tahun ini. Dan ikut dalam perencanaan bersama. Terima kasih atas pengakuannya, pasti akan kukerahkan segenap kemampuan untuk memberikan hasil terbaik untuk acara ini. Bos, sudah ketemu. Surat laporan berasal dari email anonim. IP-nya mengarah ke... Ternyata dia. Perlu buktinya langsung dibuka ke publik? Jangan buru-buru. Karena 11-11 sudah menyelesaikannya. Biarkan bukti ini muncul di waktu yang paling tepat. Dasar dia, kok makin populer aja. Kalau kamu bisa populer, aku jadi Jian 11 kecil aja. Biar semua lihat siapa yang asli sebenarnya. Halo semua, aku Xiao 11 kecil kalian. Ini kan gaya Jian 11? Sebenarnya, aku sudah lama pakai cara ini untuk jadi host. Cuma, nanti ditiru sama orang lain. Jangan cari sensasi deh. Menurutku, Jian 11 kecil juga lumayan. Kasih bukti dong. Bukti. Tunggu aja, aku yakin kebenaran pasti terungkap. Kak Jian, ada yang meniru kamu di Livestream. Bilang kamu meniru teknik hostnya. Aku lihat dulu. Kalau dia suka banget meniru, biarkan dia naik. Belajar baik-baik di panggung yang sesungguhnya. Lihat, ini acara yang kubawakan 3 tahun lalu. Gayanya persis sama dengan sekarang. Cuma, waktu itu aku rendah hati, nggak mau cari sensasi. Foto ini kok buram banget. Latar belakangnya kok mirip banget sama acara Jian 11. Ada yang doyan meniru, sampai jargonku juga ditiru. Dengerin, ini cuplikan hostku tahun lalu. Ada yang di acara belakangan. Nada dan iramanya persis sama. Kami paham, kegiatan sosial bukan cuma pemberian materi, tapi juga penyampaian kepedulian dan kelanjutan kehangatan. Aku mulai ragu, jangan ikut-ikutan ya. Yang tahu, pasti tahu. Tidak mungkin, Jian 11 bukan orang seperti itu. Tapi ini terlalu jelas ya. Terima kasih atas kepercayaan kalian, aku tetap percaya. Keadilan mungkin terlambat, tapi tak pernah absen. Kak Jian, dia memfitnahmu di Livestream. Bahkan videonya pun palsu. Aduh, bikin kesel banget. Biarkan dia sombong sebentar lagi. Nanti pas aku live bersamanya, dia gak akan bisa ketawa lagi. Temanya sederhana, promosi budaya desa. Improv, kamu duluan. Aku duluan ya. Akan kuperlihatkan apa itu kemampuan sebenarnya. Halo semua. Selamat datang di desa yang indah. Di sini banyak sekali. Ini gak bisa kaya. Ini keren. Di sini banyak budayanya. Kemampuan segini aja berani pamer. Dia cuma bikin lucu ya. Selamat datang berkunjung ke sini. Gunung ajaib, air suci, romantisme Xuan En. Persik dan belum saling menemani. Bersama merayakan panen. Teman-teman tercinta, selamat datang di Festival Budaya Desa. Di sini ada seni gunting kertas, tembikar, lagu rakyat. Dan yang lebih penting, senyum tulus. Mari bersama-sama menjelajahi desa, rasakan kehangatan budayanya. Ini baru profesional, Jian 11 adalah idolaku. Jelas beda kualitasnya. Ini terlalu mantap. Gak tahu wajah orang-orang tertentu taruh di mana. Hari ini aku cuma lagi kurang fit aja. Di atas panggung, gak ada alasan kurang fit. Apapun yang terjadi, tetap harus tampilkan kondisi terbaik. Untuk penonton. Tidak mungkin. Masa dia lebih hebat dariku? Barusan cuma kesalahan kecil. Selanjutnya, baru pertunjukan kemampuan sebenarnya. Di sini ada. Di sini ada banyak sekali. Kerajinan tangan. Mereka. Kunci promosi budaya desa adalah membuat penonton merasakan kehangatan. Misalnya, bisa mulai dari seni gunting kertas lokal.
Biarkan anak-anak mencoba langsung, lalu biarkan seniman senior ceritakan kisah di baliknya. Profesional. Pemikiran Jian 11 terlalu jernih. Benar-benar punya kemampuan atau tidak? Bukan cuma bisa dilihat dari satu kompetisi. Lihat, ini semua penghargaan yang saya dapatkan. Kenapa semua fotonya cuma profil samping? Latar belakangnya juga buram, gak jelas. Aksi sosial bukan buat pamer, tapi tindakan yang berkelanjutan. Saya harap Nona Ye jangan lagi mempermalukan diri sendiri, oke? Akun Anda diduga menyebarkan fitnah dan menjelekkan orang lain. Telah diblokir permanen. Kak Jian, penggemarmu menemukan bukti yang mau jadi pelakor. Dan bukti fitnah jahatnya sudah trending nomor 1. Biarkan kebenaran yang bicara lebih kuat dari debat apapun. Bos, kenapa tidak langsung bilang ke istri? Kalau itu Anda yang buka buktinya. Hubungan saya dan istri, perlu sejelas itu? Benar juga. Iya, entah siapa. Bikin nama panjang banget. Masih pakai di bawah pohon ginkgo kau yang tercantik. Ini takut istri gak kenal ya. Para penonton, selamat datang di lokasi Gladi Resik Festival Budaya kali ini. Saya pembawa acara festival budaya ini, Jian 11. Kasih naskahnya ke saya. Si Oleh. Naskah saya mana? Barusan masih taruh di sini. Mungkin sudah diambil, saya cariin ya. Cari apa? Ini yang dicari? Bos Hi, maksudmu apa? Tentu saja, simpan dulu buatmu. Soalnya barang penting kayak gini, kalau jatuh ke tangan yang salah, bisa ribet. Bos Hi, kembalikan naskah saya. Kembalikan bisa, tapi ada syaratnya. Syarat apa? Saya mau kamu mundur dari festival budaya. Tidak mungkin. Yakin? Tanpa naskah, tanpa irmik. Kamu masih bisa naik panggung? Hi Zisheng, kamu memang gak ada perubahan, kamu pikir beneran. Saya sama sekali gak persiapan? Persiapan apa? Si Aure, ambil naskah elektronik dari flash disk enkripsiku. Ada di laci sebelah kiri meja kantor saya. Baik, aku akan telepon sekarang. Minggir. Kak Xiaole, flash disknya di sini. Kak Jian, naskah cadangan sudah datang, jangan khawatir lagi. Lokasi dan kata sandi flash disk cadangan. Hanya orang di studio kami yang tahu. Jian 11. Naskah cadanganmu mana? Hari ini siapapun tak bisa membantumu. Kali ini benar-benar habis akal, kan? Hi Zisheng, kau pikir dengan menyuap orang di studioku bisa memutus jalanku? Kalau begitu kau benar-benar tak mengenalku. Masalah mata-mata akan kuselidiki sendiri. Dan dia juga akan membayar harganya. Ini buktinya. Jian 11, tanpa naskah. Kau bukan apa-apa. Oh iya. Kalau kau mundur sendiri, aku bisa membuatmu sedikit lebih tidak malu. Jangan sampai di atas panggung, yang memalukan. Bukan cuma dirimu sendiri, tapi seluruh studiomu. Iya, tanpa naskah bagaimana mau memandu acara? Lebih baik ganti orang saja. Jangan-jangan mau diam di atas panggung? Itu terlalu memalukan. Lebih baik berhenti saja. Cepat ganti orang. Jangan buang-buang waktu di sini. Sekarang aku punya pembawa acara terbaik. Dia sangat cocok untuk festival budaya, tidak sepertimu. Bahkan satu naskah saja tak bisa dijaga, orang sepertimu. Pantas diusir.
Nona Jian, gladi resik sudah lewat 10 menit. Jika Anda tidak bisa melanjutkan, kami terpaksa mengikuti aturan. Menghentikan kualifikasi tender Anda. Lagi pula festival budaya butuh pembawa acara yang profesional dan stabil. Tidak bisa mengambil risiko apapun. Maaf. Dengar, Jian 11. Penanggung jawab sudah bilang begitu, tanda tangani kontrak dan mundur saja. Jangan sampai nanti diusir dari panggung. Penanggung jawab, tolong beri saya 5 menit lagi. Saya jamin festival budaya akan selesai dengan sukses. Hasilnya juga tidak akan lebih buruk dari sebelumnya. Baik, saya beri Anda 5 menit. Tapi jika ada masalah apapun, tanggung jawab selanjutnya ada pada Anda. Terima kasih. Kamu segera hubungi direktur teknik, minta dia ambil dari server backend. Naskah elektronik bawa acara saya minggu lalu. Baik, saya akan segera menghubungi. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Kak Jian, telepon direktur teknis tidak bisa dihubungi. Aku sudah tanya rekan kerja, katanya ada kerusakan darurat di perangkat konsol utama. Direktur teknis sekarang benar-benar tidak bisa meninggalkan tugasnya. Jian 11, tidak bisa menghubungi siapa-siapa kan? Aku beritahu kamu. Hari ini siapapun yang datang tidak akan berguna. Kalau tidak bisa, jangan dipaksakan. Hanya buang-buang waktu semua orang. Betul. Sudahlah, tidak usah cari lagi. Siap-siap naik panggung. Kak Jian, ini festival budaya. Tanpa naskah, pasti tidak mungkin. Prosedurnya begitu banyak. Jian 11, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Tapi, karena kamu sudah berkata begitu, jangan salahkan aku kalau aku tidak memberikan keringanan. Kita lihat saja nanti. Kak Jian, dia tidak akan membuat masalah lagi, kan? Kalau terjadi masalah lagi, bagaimana kita? Meskipun di atas panggung tidak ada naskah pidato, tidak ada ear monitor, tapi ada suaraku. Sebagai seorang pembawa acara sejati, apapun yang terjadi, aku akan menyelesaikan gladi resik dengan lancar. Ini tanggung jawabku, dan juga bertanggung jawab kepada setiap penonton. Maaf, semuanya. Baru saja ada sedikit gangguan. Sudah lama menunggu. Aku tahu gladi resik kali ini bukan yang terbaik, karena tidak ada naskah resmi. Juga tidak ada ear monitor yang lancar. Tapi aku ingin memberitahu semua orang. Di dalam hatiku, membawakan acara yang sebenarnya bukanlah menghafal naskah, melainkan berkomunikasi dengan tulus kepada setiap penonton. Menyampaikan keindahan yang kulihat dan kurasakan kepada semua orang. Terima kasih atas dukungannya. Selanjutnya, mari kita gunakan cara yang paling sederhana dan tulus dari 1 batu bata, 1 genting, 1 rumput, 1 pohon. Untuk menemukan kebaikan sejati di sudut kota. Untuk mendengarkan cerita hangat dari pewaris warisan budaya Tak Benda. Terima kasih atas dukungannya. Kami akan terus berusaha. Kak Jian, tadi itu luar biasa. Lebih hebat dari naskah. Bulu kuduku berdiri semua. Aku tadi hampir menangis, tahu? Kak Jian, kamu benar-benar kebanggaan kami. Dia benar-benar bertahan dan menang dengan sangat cantik. Bos Hi, apa perlu? Cari kesempatan untuk melakukan sesuatu lagi? Tidak bisa. Sekarang melakukan apapun sudah tidak berguna lagi. Semua hancur. Semuanya, hasil gladi resik hari ini lebih baik dari rencana semula. Nona Jian 11, kemampuan profesional dan tanggap darurat, serta penguasaan suasana di tempat, sungguh melampaui ekspektasi kami. Setelah rapat mendesak panitia, diputuskan resmi menunjuk Nona Jian 11 sebagai pembawa acara dan perencana utama festival budaya kali ini. Hebat,
Jian 11. Jian 11 yang terbaik. Semangat Jian 11, kau selalu yang terbaik. Pembawa acara. Sekaligus, operasional dan inovasi festival budaya ini akan sepenuhnya ditangani oleh Studio Budaya Siguang yang didirikan Nona Jian 11. Kami berharap Nona Jian 11 dapat menghadirkan festival budaya yang berbeda. Terima kasih atas pengakuan panitia. Dan dukungan setiap penonton, tepuk tangan kalian tadi. Serta dorongan sebelumnya, semua kuhargai. Akan kubalas dengan karya terbaik untuk dukungan kalian. Terima kasih semuanya. Tak berguna. Hal kecil saja tak becus. Maaf, Kak Jian. Aku seharusnya tak ikut Bos He menipumu. Aku tahu kau sesaat keliru, tapi tim perusahaan kami butuh orang yang berjuang bersama. Bukannya menusuk dari belakang. Pergilah, gaji akan kubayar ekstra sebulan. Rapikan barangmu, jangan kembali lagi. Maaf Kak Jian, aku takkan ulangi lagi. Kak Jian, kau biarkan dia pergi begitu saja. Dia pernah bantu Bos He menyusahimu. Pertahankan dia, tim hanya akan merasa ganjil. Biarkan pergi, juga jadi pelajaran baginya. Ingat, kedepannya jaga prinsip dalam bertindak. Siguang Budaya, tunggu saja. Bosi, Dewan Direksi memintaku menyampaikan. Mulai sekarang, semua jabatanmu ditangguhkan selama investigasi. Apa? Ini pemberitahuan penangguhan dan surat kuasa hukum. Serta bukti penggelapan dana dan pemalsuan kontrak. Palsu. Ini fitnah, tenanglah. Bukti sudah diserahkan ke otoritas. Kini kami hanya menyampaikan pemberitahuan. Benar. Pasti Jian 11 yang mengatur ini. Bos He, kami juga tak ingin begini, tapi ini keputusan Dewan Direksi. Kalian tunggu saja. Kamu gila lagi apa? Perusahaan menangguhkan saya. Bahkan surat pengacara sudah dikirim. Apa? Satu-satunya cara sekarang adalah mendapatkan saham Siguang Culture. Kamu mau apa? Asalkan dia menandatanganinya. Transfer saham Siguang Culture ke Kamu gila, mana mungkin dia mau tanda tangan? besok. Dia akan ke gudang memeriksa properti. Tempat itu sepi. Bisa aksi. Ini kejahatan. Kita cuma punya kesempatan ini. Asal dia tanda tangan. Kita punya kesempatan bangkit. Kalau tertangkap, Dia yang berutang padaku. kamu yakin dia akan pergi sendiri? Jian 11 orangnya cerdas. Tapi saya sudah minta staf kirim pesan padanya. Saya bilang, ada produk warisan budaya baru tiba. Perlu dia terima sendiri, Jian 11 tidak akan curiga. Tapi jangan-jangan. Tidak ada jangan-jangan lagi. Kita cuma punya kesempatan ini. Ada orang? Saya datang memeriksa pameran. Ketemu lagi, Jian 11. He Zisheng. Kamu apa lagi? Tidak apa-apa. Asal kamu tanda tangan kontrak ini, transfer saham Siguang Culture MU ke saya. Dan proyek festival budaya, serahkan juga ke saya. Setelah tanda tangan, kami lepaskan kamu. Kamu pikir saya akan tanda tangan? Kalau tidak tanda, hari ini jangan harap keluar pintu ini. Kalian mau apa? Dia bayar berapa? Saya gandakan. Jian 11, jangan melawan. Tanda tangan saja dengan patuh. Bisa sedikit menderita.
Lagi pula, wajah cantik seperti kamu, sayang kalau terluka. Lepaskan dia. Sui An. Kenapa kamu di sini? Kira-kira trik kecilmu bisa sembunyi dari saya ya? Semenjak kamu merencanakan penculikan ini, saya sudah mengetahuinya. Serang. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak apa-apa kan? Denganmu di sini, bagaimana mungkin saya bisa celaka? He Zisheng, kira saya akan datang tanpa persiapan? Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa mengetahuinya lebih awal? Saya sudah tahu sejak latihan terakhir kali. Kamu sudah memasang mata-mata di tim program. Kita tidak tangkap dia sebelumnya, cuma ini lihat. Apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Memang benar, kamu tidak mengecewakan saya. Selama dia menandatangani ini, kita bisa bangkit kembali. Alat rekam ini, kenapa kamu? Bagaimana kamu bisa punya rekaman saya? Selain rekaman, polisi juga sudah menunggu di luar pintu. Kalian benar-benar menjebak saya. Jian 11, kamu tidak boleh lakukan ini padaku. He Zisheng, Jian 11 sebelum usia 30 tahun. Sudah kamu bunuh. Jian 11 setelah usia 30 tahun, kamu tidak akan pernah bisa menyamainya. Tidak, bukan begitu Jian 11, aku cinta kamu. Kita dulu sudah janji mau bersama seumur hidup loh. Baiklah, kalau kalian semua sudah tahu. Kalau begitu mari kita mati bersama. Sui An, tanganmu. Tekan dia, jangan biarkan dia bergerak lagi. Saya tidak apa-apa. Baru saja saya. Gangguan sentuhanmu sudah sembuh? Kamu yang menyelamatkan saya. Lepaskan saya. Saya tidak melakukan apapun. Kamu bersama He Zisheng. Merencanakan semua ini, kamu masih bilang tidak melakukan apapun? Ada laporan bahwa ada upaya penculikan di sini. Semua personel terkait ikuti penyelidikan. Jian 11, beri saya kesempatan sekali lagi. Apakah kamu masih cinta saya? He Zisheng, sampai di sini saja. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Tidak. Saya dimanfaatkan oleh dia. Saya tidak tahu apa-apa. Apakah bersalah atau tidak, kita bicarakan di kantor polisi nanti. Kedua orang ini adalah kaki tangan mereka. Baru saja berusaha menyerang Nona Jian. Bawa pergi. Sui An. Mulai sekarang dan seterusnya. Biarkan aku yang melindungimu. Jangan terlalu malam. Besok harus bangun pagi. Aku tahu, kamu juga. Besok saat kamu mencopot jahitan tanganmu. Sayangnya aku tidak bisa menemani kamu. Karena besok aku harus hadir di siaran langsung penutupan festival budaya. Aku tahu. Panggungmu juga sama pentingnya. Tapi tanganmu. Setelah kamu selesai siaran langsung, kita rayakan bersama. Ya, baik. Aku akan merindukanmu. Aku juga. Jangan lupa pergi ke rumah sakit tepat waktu besok. Siap, Guru Jian. Ya, baik. Pemulihannya bagus. Hari ini bisa copot jahitan. Terima kasih, dokter. Anak muda. Lukanya sudah sembuh, jangan biarkan robek lagi. Mengerti. Para pemirsa sekalian, siaran langsung penutupan festival budaya kali ini. Selanjutnya, mari kita undang perwakilan pembawa acara dari sekolah pedesaan. Mari dia hadirkan untuk kalian semua penampilan yang paling spektakuler. Halo semuanya, saya berasal dari desa Peach Blossom. Yemo difitnah, kalian semua memfitnah dia. Kak Jian, hati-hati. Lepaskan. Jian 11, kamu penipu munafik. Aku mengerti perasaanmu yang suka Yemo. Tapi tolong jangan ganggu ketertiban acara ini. Benar sekali, benar. Kamu bilang mengerti? Kamulah yang membuat dia dicaci seisi internet. Kamu bilang kamu bisa mengerti? Masalah Yemo sudah diselidiki oleh polisi. Aku menghormati hasil keputusan hukum. Hukum? Kalian orang-orang berkuasa dan kaya, kalianlah yang jadi hukum. Hati-hati.
Hukum? Kalian orang-orang berkuasa dan kaya, kalianlah yang jadi hukum. Buruan, Hei, perbanmu belum selesai dipasang. istriku dalam bahaya. Bagaimanapun juga, kamu harus selesaikan memasang perban luka dulu. Jian 11, jika kamu berani, jangan sembunyi. Apakah kamu berani jawab secara terang-terangan? Aku selalu menghadapinya secara terang-terangan. Masalah Yemo, polisi akan memberikan jawaban yang jelas kepada publik. Kalian cuma bisa acting. Biarkan dia jelaskan, Satpam cepat bawa dia pergi. Jian 11 beraninya jawab aku langsung. Kalau tidak berani, berarti hatimu tidak tenang. Sudah, Terima kasih, dokter. Aku segera sampai. Jian 11 kau tidak berani jawab aku langsung. Berarti hatimu tidak tenang. Teman, kau terus suruh aku keluar dari dunia presenter. Baiklah. Lihat temanku di samping ini. Dari pegunungan, pertama kali naik panggung siaran nasional. Nak, coba katakan. Aku ingin jadi presenter seperti kakak Jian 11. Agar lebih banyak orang tahu cerita desa kami. Desa kami kecil, tapi punya banyak cerita bagus. Aku harap suatu hari bisa seperti kakak Jian 11. Ceritakan kisah ini ke seluruh dunia. Terima kasih, Nak. Inilah alasan kami mengadakan festival budaya. Agar setiap anak yang punya mimpi bisa punya panggung untuk menunjukkan diri. Jian 11 jangan pakai anak untuk cari simpati. Aku tidak perlu cari simpati. Aku hanya ingin lindungi panggung ini. Lindungi mimpi anak-anak. Jian 11, kau pikir begini bisa bersihkan namamu? Aku juga tidak perlu bersihkan nama. Aku ingin bertanggung jawab pada pekerjaanku. Bertanggung jawab pada anak-anak, Satpam bawa dia keluar. Jian 11, kau tunggu saja, Jian 11. Nah, kita lanjutkannya. Mari kita serahkan panggung padanya. Kau memang tak pernah mengecewakanku. Jian 11. Kaulah cahaya dalam hidup. Kak, ini milikmu. Bisa nggak bagi nasi? Sedikit daging ini buat pengemis ya, berikan padaku. Benda tak tahu diri, cepat minta maaf pada kakak. Kerahkan tenaga, aku salah. Lihat apa, ambil. Ah. Hadiah untukmu. Ah. Pukul yang baik. Pukul kaki kiri lalu kanan, merasa diri jadi nona besar ya. Kesini buat santai, cepat, kerahkan tenaga, belum makan ya. Di sini harus ikut aturan, simpan niat licikmu. Atau, ku buat kau sengsara, kenapa berhenti, cepat pukul. Kamu istirahat apa? Kalau dulu aku tidak melakukan hal itu. Tidak punya niat jahat. Kalau dulu aku tidak melakukan hal-hal yang memalukan. Apakah akhirnya akan berbeda? Antara kita. Sudah selesai. Sudah lama selesai. Minum selagi hangat untuk menguatkan badan. Kamu sudah bekerja keras. Lukamu hari ini masih sakit? Kalau ada kamu, tidak sakit. Rekaman siaran langsung hari ini, jumlah penonton online sudah tembus 100 juta. Memang guru Jian kita. Ah, jangan banyak bicara. Cepat beres-beres. Tunggu. Mulai sekarang. Apapun yang terjadi, aku akan selalu menemanimu. Senangnya ada kamu. Sinyal terputus, jalan gunung longsor. Tim penyelamat sudah pergi berkali-kali, tidak ada gunanya.
Aku temani kamu pergi. Tidak. Seminggu lagi, itu acara tahunan perusahaanmu. Kamu harus tetap di sini untuk mengatur semuanya. Itu pekerjaan yang mempertaruhkan nyawa. 11-11. Aku tahu, tapi kalau aku tidak pergi, akan lebih banyak orang yang ketakutan, panik, bahkan bisa kehilangan nyawa. Aku juga tidak bisa hanya dia melihat kamu mengambil risiko. Sui An, aku bukan pergi untuk mati. Aku pergi untuk menyelamatkan orang. Aku punya kemampuan ini. Jian 11. Kita jangan pergi. Ya, Ini hal yang selalu ingin aku lakukan. Kamu paham kan? baik, aku dukung kamu. Tapi kamu harus janji padaku. Apapun yang terjadi, laporkan padaku kapan saja. Begitu ada bahaya, segera mengungsi. Baik. Aku janji. Besok pagi berangkat. Aku akan bereskan barang-barang. Sui An. Terima kasih. Mobil sudah aku periksa. Walkie-talkie, baterai cadangan, dan perlengkapan hujan semuanya ada di dalam tas. Gelas minum. Ada beberapa barang lain juga semuanya ada di dalam tas. Setelah sampai di sana, pastikan jaga dirimu baik-baik. Aku tahu, kamu bisa pergi sekarang. Tunggu sebentar. Hati-hati di jalan. Kirim pesan ke aku kapan saja. Hang. Tenang saja. Aku pergi dulu. Ada batu longsor di ruas jalan depan, kita harus lebih hati-hati. Hong, oke. Terima kasih atas kerja kerasmu, Pak Sopir. Ini Jian 11, saluran dalam kondisi normal. Aku sudah datang. Comrade Jian, kamu akhirnya datang. Situasi sekarang sangat mendesak. Kami butuh bantuanmu untuk menenangkan massa. Oke. Aku akan segera bersiap. Halo semuanya, aku Jian 11. Tolong percaya padaku. Kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Nak kecil, kita main permainan yuk? Oke. Anak baik. Comrade Jian, terima kasih atas kerja kerasmu. Terima kasih. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Emosi semua orang sudah stabil sekarang. Home, tapi kita harus segera mempersiapkan rencana evakuasi besok. Oke. Malam Gala Group masih 3 hari lagi. Tapi aku memutuskan untuk menundanya seminggu. Mengaktifkan program dana amal Lies. Mendukung kota Chensing sepenuhnya. Mengerti, kami mendukung keputusan Bos Lee. Dukung sepenuhnya. Bagaimana keadaan 11-11 sekarang? Ingatkan dia untuk makan tepat waktu. Ada apa sayang? Bos, Nona Jian dia. Dia mungkin berada di area ini. Tidak mungkin. 3 hari yang lalu dia baru memberitahu aku bahwa dia aman. Halo, nomor yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Halo, nomor yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Halo, nomor yang Anda panggil sedang tidak dapat dihubungi untuk sementara. Bos, bagaimana kalau kita siapkan saja dulu untuk urusan malam gala? Kita perlu menentukan pembawa acara cadangan. Dia sudah berjanji. Dia akan kembali.
Persiapkan malam gala seperti biasa. Dan pembawa acaranya hanya dia. Belum memberimu lamaran resmi sekalipun. Bos Lee, media sudah bertanya. MC untuk pesta malam sudah diatur? Beritahu mereka. Jian 11 akan datang. Tapi, Tidak ada, tapi. Dia berjanji padaku. Aku percaya dia. Katanya MC yang direncanakan awalnya adalah istri Bos Lee. Sampai sekarang belum datang. Iya, ini kan pesta malam tahunan. Masa tidak profesional seperti ini? Bos Lee, ada dua Anda meninggal dalam longsor. Apa komentar Anda? cukup. Bos Lee mengundang kalian bukan untuk menanyakan pertanyaan tak berdasar seperti ini. Satu kata lagi. Silakan pergi. Kalau tidak, grup Lee tidak menyambut kalian. Bos, pakai saja rencana cadangan. Waktunya sudah lewat. Tunggu sebentar lagi. Bos, kita benar-benar tidak bisa menunggu lagi. Mitra sudah mengutus orang untuk bertanya. Kenapa belum datang? Iya, ada apa ini? Para tamu terhormat, selamat datang. Kenapa pakai baju penjara? Li Suian, kau menang? Jian 11 mati. Aku kalah total. Tapi kau juga kalah. Perjanjian yang kau jaga, orang yang kau lindungi, semuanya hancur oleh takdir. Inilah tokoh legendaris grup Lee. Bahkan wanita yang dicintainya pun tidak bisa dilindungi. Siapa ini? Sepertinya mantan suami Nyonya Lee. Benar, itu aku. Inilah Bos Lee yang kalian sanjung-sanjung. Dulu demi mengalahkanku, wajah pun tidak dihiraukan. Pergi sana. Sebelum aku berubah pikiran. Berani kau? Dulu kalau bukan karena kalian terus mendesak, aku tidak akan mengambil risiko. Sekarang kita semua kehilangan dia. Apakah ini bisa disebut seri? Aku beritahu kalian, Jian 11 mati. Dia meninggal dalam longsor, jasadnya tidak ditemukan. Apa? Ada apa? Saat aku keluar dari penjara, aku sudah tahu. Sudah heboh di luar sana. Bos Lee, kamu jangan harap bisa bertemu dia lagi seumur hidup. Kalian pikir Bos Lee akan sedih? Dia cuma mikir gimana biar muka dia nggak malu aja. Pergi. Atau aku bikin kamu gak bisa keluar dari pintu ini. Berani kamu? Sekarang aja kamu nggak berani ngakuin kalau dia udah mati. Kamu tahu nggak? Setiap hari di penjara, aku mikirin apa? Aku mikir, orang kayak kamu, kapan bisa ngerasain gagal? Hari ini akhirnya aku lihat. Tuan He, tolong pergi. Jangan sentuh aku. Aku mau lihat dia hancur dengan mata kepalaku sendiri. Bos Lee, Kak Jian. Dia kenapa? Kak Jian, dia balik. Aku balik, ini Jian 11. Channel semua normal. Kak Jian, Kamu balik? Enggak. Enggak mungkin. Jian 11. Berita bilang, bukannya kamu udah mati? orang ini ada masalah jiwa ya? Serem banget. Satpam, bawa dia pergi. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Tuan, tolong pergi. Jian 11, kamu bohongin aku. Li Suian, kamu juga bohongin aku.
Udah, semua udah lewat. Kita lanjut aja. Wah, cantik banget, cakep banget. Tuan Li, kontrak setahun udah habis. Mau diperpanjang nggak? Gak usah perpanjang, langsung jadi pegawai tetap aja. Lihat sana. Dari pertama ketemu kamu, sisa hidupku cuma buat kamu. Waktu itu aku mikir, cewek ini pasti dapetin yang dia mau. 11-11, mau nikah sama aku nggak? Sisa hidup kita, makan 3 kali sehari, 4 musim, saling jaga. Aku bakal nemenin kamu. Aku mau. Tuan Li, di sisa hidupku nanti, mohon bimbinganku ya. Siap, Nyonya Li. Bagus banget. Bos Li, kamu gak pernah jadi penghalangku. Tapi jadi mercusuar yang terang. Saat lagi sekuat tenaga.